Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau foto wisuda siang ini diupload di medsos, di portal, di Instagram, di TikTok, tidak ada yang istimewa, biasa saja. Semua wisuda sekarang, anak TK pun wisuda. Bahkan ada larangan sekarang tak boleh lagi wisuda di hotel, karena itu hanya mengutip duit wali murid. Jadi apa istimewanya wisuda hari ini? Wisuda hari ini beda. Kalau orang dari rumah ke hotel wisuda pulang selesai. Tapi untuk sampai ke Darul Fikri ini, dari Pekanbaru ke Perawang, dari Perawang ke Buton, dari Buton ke Selat Panjang, dari Selat Panjang ke sini bukan macam sekarang. Ini tanah gambut. Kena air berkubang kita. Musim panas berdebu. Itu tahun 2017. Tapi hari ini tadi bersama rombongan Pak Bupati kami naik sepeda motor sampai dari hotel sampailah kemari terus aspal sampai ke toilet, ke WC. Jadi tidak lagi ada alasan untuk tidak mendaftarkan anaknya ke Darul Fikri sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Bagi Bapak Ibu yang baru sampai hari ini, pondok ini biasa aja, sama macam pondok yang lain. Tapi bagi yang meletakkan batu pertamanya dulu 2017, maksudnya saya maksudnya, ini pondok ini luar biasa. 18 di tengah hutan, di samping pokok rumbia. Saya waktu diminta Ustadz Fauzi meletakkan batu tuh yakin tak yakin saya, ini jadi tak pondok ini nanti. Tapi karena diminta Ustadz Fauzi, ya ulah tawakallah, jadi tak jadi aku balik ke Pekanbaru. Jadi memang perjuangan Ustadz Fauzi beserta para ustadz dan ustazah, kita doakan beliau sehat panjang umur. Ini kalau tidak diceritakan begini ke anak-anak ini, adik-adik ini, ke wali murid, ke bapak-bapak yang baru bertugas kemari, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak, kalau angkatan laut apa namanya? Dan Lanal. Iyalah pokoknya ujungnya angkatan laut. Bapak anggota dewan, ini perlu saya ceritakan nih, mengulang memori kita bahwa perjuangan sampai hari ini adalah perjuangan panjang. Orang-orang yang tak saya sebutkan namanya, yang udah bertungkus lumus, yang susah payah, berdarah-darah, meneteskan air mata, mudah-mudahan kalau mereka masih hidup, sehat badan, panjang umur. Kalau sudah meninggal dunia, diselamatkan Allah dari azab kubur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dulu sahabat kami asli putra daerah dari Meranti ini, Ustadz Muhammad Mukhlisin, alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Kalau mau ke Al-Azhar mesti hafal Al-Quran, mesti bisa baca kitab. Beliau disekolahkan orang tuanya menyeberang ke Pulau Jawa. Tamat dari pondok di Jawa, baru beliau ke Mesir. Tapi sekarang Bapak Ibu, bukan menyepelekan Pulau Jawa, di sana para kiai, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin. Sekarang siapapun yang susah untuk naik kapal laut, bis, pesawat, tak perlu jauh-jauh. Adapun masalah kualitas, Pondok Darul Fikri pernah juara baca kitab nasional. Adapun masalah hafalan Quran, Pondok Darul Fikri duduk sekali duduk 30 juz. Kita memang sekali duduk 3 juz, juz pokat, juz melon, juz mangga. Sekali duduk store tak menengok Quran 30 juz. Nama Ananda beserta ayah ibunya yang naik ke atas tadi Durratul Yatimah. Durratu artinya permata, pakai dal. Durratu, permata. Yatimah, tunggal satu-satunya. Karena memang dia yang satu-satunya nyentor 30 juz. Sesuai dengan namanya. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa betul nama itu adalah doa Pak Ustadz? Ya,
Ayahnya mengasih nama. Mudah-mudahan ini menjadi permata satu-satunya. Memang betul. Salah ayahnya juga. Coba buat namanya agak banyak sikit. Insya Allah adik-adiknya juga nanti akan menjadi penghafal Quran. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pesan yang mau saya sampaikan ini khusus kepada adik-adik, anak-anak saya, para wisudawan dan wisudawati. Siap mendengarkan? Siap mengingat? Awas kalau tidak. Saya TK tak diwisuda, SD tak ada wisuda, SMP tak ada wisuda, SMA tak wisuda, aliyah pun tak ada wisuda. Di pondok saya tak pernah wisuda. S1 saya tak ikut wisuda, S2 juga tidak wisuda, S3 pun tak wisuda. Makanya tak pernah saya posting saya wisuda di Instagram. Tapi saya punya ijazah. Jadi kalian sudah ujian, sudah wisuda, ini nikmat besar. Bagi sebagian orang wisuda itu biasa aja. Tapi bagi saya yang udah 48 tahun belum pernah di wisuda ini, setiap menengok orang wisuda, sedih juga hati saya. Mau wisuda, wak malu udah tua. Jadi foto wisuda kalian tuh jangan hanya sekedar posting Instagram, cetak sebesar pintu, tempel di dinding rumah. Kenapa? Karena masa lalu tak bisa diulang lagi. Walaupun duit kalian banyak, walaupun kamera kalian mahal, walaupun kalian orang terkenal, walaupun kalian pejabat, tak bisa diulang lagi, momennya sudah lewat. Maka momen bahagia tadi bersama orang tua dicetak, disimpan, ditunjukkan nanti ke anak-anak. Abang, mana foto wisuda abang? Saya untung sampai saat ini istri saya tak pernah bertanya foto wisuda. Mudah-mudahan tak didengarnya pula ceramah ini. Tolong diedit nanti. Sempat saya pulang ditanyanya, mana foto wisuda dulu? Itulah, saya terus terang kalau pertanyaan-pertanyaan lain tak saya sombong bisa saya jawab. Tapi itulah Allah Maha Kuasa itu ya. Berapa kali sudah saya ceramah keliling di mana-mana, belum pernah ada satupun jamaah yang bertanya, mana foto wisuda Ustaz? Memang Allah melindungi saya memang. Kalian sudah wisuda, saya ucapkan tahniah selamat, mudah-mudahan ilmu kalian berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak anak tamat pondok selesai pesantren pulang ke rumah macam kuda lepas kandang. Di pondok sholat subuh tak tinggal, balik ke rumah bangun jam 8. Jangan kalian buat macam itu. Karena itu sama dengan menghilangkan harkat, martabat, marwah ustadz ustazah. Kalau sampailah kalian bangun jam 7, jam 8 tak sembahyang subuh, apa kata mak, kata ayah kalian? Oh, ini rupanya hasil pendidikan Ustadz Fauzi itu. Kalau sekedar Ustadz Fauzi yang mereka hina tak apa-apa. Oh, ini rupanya pondok yang diletakkan Ustadz Somad Batu Pertama tuh. Saya kalau udah nama, kalau saya kalau Ustadz Fauzi yang diajak orang, saya sabar. Tapi pas saya nanti, oh ini rupanya yang diwisuda Ustadz Somad kemarin itu. Maka jangan sampai kalian menghilangkan tradisi di pondok bangun malam. Subuh jam 4.45, jam 4 paling lambat sudah bangun. Macam mana di pondok dulu bangun tahajud, maka terus. Apa tradisi di pondok ini? Murajaah, mengulangi hafalan Quran. Di antara orang yang terlaknat adalah orang yang menghilangkan hafalan Quran. Berikut Ananda, hafalan 2 juz, hafalan 5 juz. Kami bangga mendengarnya. Tapi itu bukan hanya kebanggaan, itu tanggung jawab. Jangan sampai tak murojaah. Satu hari minimal 2 juz. Karena kalau tidak di murojaah, walaupun kalian juara internasional di Makkah, hilang hafalan. Maka murojaah, baca dalam sholat, baca selesai sholat. Saya tidak akan keluar rumah sebelum murojaah. Jangan tunda murojaah.
nantilah murojaah asar, nantilah murojaah maghrib, nantilah murojaah isya, nantilah murojaah sebelum tidur. Jangan. Pagi bangun jam 4, tahajud, syukur-syukur waktu tahajud itu ayat itu dibaca dalam sholat. Tapi nanti kalau tak ingat Pak Ustadz macam mana? Boleh buka. Dalilnya mana? Sayyidatuna Aisyah sholat imamnya menengok mushaf. Boleh. Jadi kalau tentang masalah sholat, tentang masalah murojaah, tentang masalah baca kitab. Tadi saya duduk samping Pak Bupati, pas lagi ngobrol. Dikasih Pak Bupati minum, saya minum. Dikasihnya kue, saya makan. Dia diam, saya diam pula. Saya tengok handphone. Apa yang saya tengok tadi? Pembahasan tentang khirqah. Khirqah artinya kain. Seorang ulama memasangkan kain ke muridnya. Aku pasangkan khirqah kepada engkau. Biasanya itu ulama tasawuf. Jadi waktu duduk tadi saya sedang menengok. Rupanya Imam Ibnu Shalah ahli hadis dipasangkan khirqah oleh gurunya. Rupanya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dipasangkan khirqah oleh gurunya. Rupanya Imam As-Sakhawi dipasangkan khirqah oleh gurunya. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mursyid tarekat Qadiriyah, 2 orang dari dia ke bawah, Ibnu Taimiyah dipakaikan khirqah oleh gurunya, dan sanadnya ke Imam Abdul Qadir Al-Jilani hanya 2 rawi. Itu yang saya tengok tadi. Sampai hari ini saya masih baca kitab walaupun tak bawa kitab, karena kitab sekarang bisa dicari pada Syekh www.google.com. Alumni Darul Fikri jadi polisi, amin. Alumni Darul Fikri penghafal Quran sekali duduk 30 juz, amin. Alumni Darul Fikri jadi dokter spesialis kandungan, nanti direktur Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad, amin. Kenal Ustadz Somad, direktur Rumah Sakit Umum yang spesialis yang hafal Quran itu santri saya. Tapi dia tamat dari Selat Panjang. Selat Panjang itu pondok saya juga. Saya meletakkan batu pertamanya itu dulu, kata saya. Habis itu Ustadz ada ikut membangun? Enggak, aku meletakkan aja. Rupanya kalau sudah hebat, semua mengaku saudara kita, murid kita, santri kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini hebat semuanya, insya Allah. Amin. Kenangannya disimpan, disiplin sholat, murojaah, baca kitab, tentukan yang retak pondasi, tapi tanah masih luas, insya Allah. Saya mau setelah acara ini santri makin banyak, jamaah sekeliling yang sudah mewakafkan tanahnya, alhamdulillah. Ini kurang, maka saya nanti insya Allah datang orang, Ustadz Somad, saya sudah mendengar tausiah Ustadz waktu acara wisuda itu ada tanah Pak Ustadz, saya wakafkan. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Mana bisa mewakafkan tanah orang? Tanah kebun sagu, kebun getah, kebun karet, habis dijual orang. Tapi pertama ini tidak pernah Ustadz Fauzi ini sekalipun membawa proposal, tak pernah minta bawakan, tolong bisikkan ke bupati, mintakan ke gubernur, tidak pernah. Anak-anak ini tes polisi, tolonglah bisikkan Ustadz kenalan, tak pernah ada. Ini anak ikut tes kedokteran, tolonglah Ustadz datang ke dekan Fakultas Kedokteran Undri, datanglah ke rektor, tak pernah. Karena dia hanya meminta kepada Allah. Kuat munajatnya kepada Allah. Tak pernah dia memohon dan meminta kepada manusia. Jadi kalau Bapak Ibu berharap menunggu datang Ustadz Fauzi meminta, tidak akan pernah ada. Dia meminta hanya kepada Allah. Allah mengetuk hati Bapak Ibu. Maka kalau hati masih bisa diketuk, khawatirnya nanti tak lagi bisa diketuk karena sudah shadaqallahul azim, innalillah wa inna ilaihi. Ancam-ancam aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenangan yang indah ini pegang. Murojaah, disiplin, salat, siapkan. Tentukan arah cita-cita ke depan. Kalau sudah jadi orang, jangan lupakan pesantren, datang ke Darul Fikri, bangunkan satu kelas khusus. Tadi yang lulus polisi, buatkan nama kelasnya kelas syurtoh. Tadi yang lulus jadi dokter, nama kelasnya kelas objin.
Hah? Jin tuh Pak Ustadz. Objin artinya spesialis kandungan. Ada namanya kelas SPOT. Apa itu? Spesialis ortopedi tulang belakang. Kau spesialis apa? Ini Pak Ustadz. Apa itu? Aku jual otak-otak. Tapi yang dimuliakan Allah. Jadi apapun kalian, jadi polisi, misalnya kalian jadi polisi, tugas pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, pensiun, mati. Jadi polisi, mati. Jadi tentara, mati. Pak polisi sama tentara yang tertinggung. Saya sedang mencerita ke orang ini jadi polisi. Jadi anggota dewan, apa pula kalian takut bilang mati? Jadi ustadz, pas giliran aku kuat suara kalian. Kita ini semua akan mati. Langsung ke atas suaranya. Ngeri-ngeri sedap juga ceramah sih. Yang kekal abadi ini. Saya tak ada niat jahat Pak Kajati, Pak Kajari. Saya tak ada niat busuk hati Pak anggota dewan. Saya hanya sedang menasihati diri saya sendiri bahwa kita akan mati. Dan kita nanti dari alam barzah akan melihat anak-anak kita ini dan mendapatkan aliran pahalanya insyaallah. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Danlanal, Bapak Ketua DPRD, Bapak anggota. Kalau kita berapa lama lagi lah umur kita ini? Kalau saya tengok umur-umur Bapak ini di atas 50. Kalau saya 27 memang. Kalau kita mati, habis semua. Surat tanah, STNK, BPKB, Badan Pertanahan Nasional, dibawa mereka ke kantor Samsat, balik nama, berganti nama mobil, nama motor. Dibawa mereka ke BPN, berganti nama surat tanah. Ada yang paling menyakitkan Pak, surat nikah berganti. Tengok senyum mereka. Bapak pikir berapa lama lah mereka nunggu kita? 4 bulan 10 hari. Anak-anak ini hafal ayatnya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Arba'ata ashhurin 4 bulan 10. Tapi kita bisa memberikan pelayanan kesehatan gratis. Kok kabarnya sekarang di angkatan laut ya? Iya. Bisa kau buatkan kapal untuk puskesmas di tengah laut. Kita ke pulau-pulau. Oke, siap. Terus dokternya siapa? Dokternya kan ada dari perempuan Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Oke, berangkat kita ke dalam. Siapa nanti yang bawa? Ustadz Somad. Hadiri khitan masal di pedalaman bersama Ustadz Somad. Pemotongan pertama oleh Ustadz Somad. Satu pun tak ada yang mau mendaftar. Takut orang salah potong, habis. Nggak bisa kita masuk ke dalam itu tablik akbar ceramah. Yang bisa kita lakukan adalah pelayanan kesehatan, pemeriksaan ibu hamil gratis, acara pemeriksaan orang yang kena penyakit tumor, kanker dan macam-macam. Kalau ini bisa kita langsungkan, ini bisa kita lanjutkan. Cerita tentang Ustadz Fauzi ini hanya baru dari mulut ke mulut. Saya belum menengok ada bukunya. Ustadz Fauzi kalau kalian harapkan dia bercerita tentang dirinya, tidak akan. Kalau kalian harapkan Ustadz Fauzi bercerita tentang dirinya, menulis tentang dirinya, sampai mati kalian tak akan dapatkan cerita itu. Maka saya minta Ustadz, Ustazah yang pandai menulis, cari foto-foto lama Ustadz Fauzi ke pedalaman, tuliskan satu buku khusus, judulnya Setengah Abad Ustadz Fauzi. Cerita tentang kenal. Tolong cari juga foto saya sama beliau waktu itu. Tak banyak, satu foto jadilah. Karena pesantren ini asbabun nuzulnya, kronologis terwujudnya pesantren ini bukan ujuk-ujuk tiba-tiba ada. Nggak. Ini berawal dari dakwah pedalaman. Kita nggak bisa begini selamanya Ustadz Fauzi. Umur kita ini terbatas. Sekarang Ustadz masih muda, masih sehat, masih bisa naik sampan malam-malam ke dalam. Tapi istri Ustadz tinggal, anak Ustadz tinggal. Ibu, bapak dengarkan pidato Ustadz Fauzi tadi. Semua disebutkannya. Bupati, wakil bupati, kepala dinas, kajari, kapolres, dandim, semua. Ada satu yang tak disebutkan. Tak disebutkannya istri saya. Ada disebutnya tadi? Tak ada.
Itu menunjukkan istrinya sabar. Coba kalau istrinya pengamuk, balik dari sini, kenapa abang tak sebut nama aku tadi? Bermalam-malam, berbulan, berhari-hari, berminggu-minggu beliau pergi berkeliling dari satu pulau ke satu pulau berdakwah. Istrinya sabar. Saya orangnya kan segan menanya-nanya, sampai saya curiga dulu. Saya kira beliau ini sebatang kara, tak ada anak bininya. Rupanya ada anaknya, ada istrinya. Tapi istrinya yang pertama adalah dakwah. Yang pertama adalah mengajak orang ke jalan Allah. Maka tolong carikan fotonya. Ceritanya jangan panjang-panjang. Orang sekarang udah malas membaca. Foto aja. Ini foto Ustadz Fauzi tahun sekian masuk ke suku ini. Ini foto dia waktu penyerahan kapal dakwah di Sungai Duku. Ini foto beliau waktu sama Ustadz Somad masuk. Untuk foto itu agak besar sedikit. Ini waktu dia peletakan batu pertama. Untuk apa Ustadz itu? Itu untuk apa? Supaya nanti setiap kalian wisuda tahun depan, setiap alumni punya buku itu pegang, dan nanti kalian akan menengoknya sampai anak cucu kalian. Disitulah waktu bini kalian nanya, abang dulu dari pesantren mana bang? Dari Darul Fikri. Ada buku cerita tentang tokohnya. Ini ditengoknya. Oh, dikirimkan mereka lah Al-Fatihah untuk semua yang ada gambarnya di situ. Untuk kami berdua lah. Ada orang-orang yang namanya tak disebut, gambarnya tak ada, tapi pahalanya lebih besar daripada Ustadz Somad yang berdiri di sini. Orang-orang yang tidak dipandang oleh manusia, tapi malaikat selalu merindukan amalnya. Mungkin bapak tidak dikasih karpet merah, mungkin ibu tidak tempat duduk yang lembut pakai sofa, mungkin bapak ibu tidak dapat bolu kemojo, tapi Allah menyediakan balasan yang luar biasa untuk kalian guys. Semuanya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tolong nanti setiap santri, wisudawan dan wisudawati tuliskan ringkasan sambutan saya ini, karena ini angkatan pertama. Nanti masing-masing kalian saya minta menulis ringkasan sambutan Ustadz Somad dalam acara wisuda angkatan pertama Darul Fikri 2025. Tapi kami nggak nulis, nggak ingat Pak Ustadz. Bisa diulang balik di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kan? Akhirnya saya ucapkan selamat, tahniah, semoga bermanfaat untuk umat dan bangsa. Barakallahu fikum. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.